Ini bisa ngetik 10 jari dong? Bisa. Sama dulu sepatah gini bisa? Kita bisa. Kayaknya kita masuk sini aja gak sih? Boleh banget sih. Kita gue iya. Jadi pengen deh jadi aktris. Jangan kalau ada SMK jurusannya perfilman. Halo guys, Balik lagi di podcast kita bareng aku Mita. aku Kesha. Di episode 1 kemarin kan kita udah bahas soal mahasiswa berprestasi dari UTDI yaitu Mas Catur. Nah, di episode kali ini kita kedatangan teman-teman dari SMK paling keren di Yogyakarta. Siapa lagi kalau bukan SMK Bokri 1 Yogyakarta. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Anes dari SMK Bokri 1 Jakarta dengan jurusan Manajemen Logistik. Halo, perkenalkan nama saya Santa Gloria di Perminan dari SMK Bokri 1 Yogyakarta jurusan Manajemen Logistik. Halo Agnes, halo guys. Sebelum kita nanya yang jauh-jauh nih, aku mau nanya, kan pasti anak SMP sekarang ini biasa kan mereka bingung tuh mau pilih SMK atau SMA. Nah, coba dong kalian ceritain seseru apa sih sekolah di SMK Bokri 1 Yogyakarta ini? Menurut versi kalian aja. Oke, kalau menurut versiku ya kak, itu keseruannya kita tuh punya banyak banget ekstrakurikuler. Pertama ada OSIS. OSIS itu lebih ke organisasi. Terus ada pramuka, itu nanti bisa join Dewan Ambalan bagi di kelas 11. Terus habis itu nanti ada PMR, ada masih banyak lagi sih sebenarnya. Iya. Terus yang paling seru itu sebenarnya kita belajar banyak hal sih, nggak cuman tentang jurusan di kelas, tapi kita juga sering banget diajak kayak misalnya nih keliling sekolah punya kerjasama dengan beberapa perusahaan kayak misalnya PT Pos, PT Kanisius, terus nanti kalau dari perfilman itu ada dari Cinema Indonesia, terus dari Kebun Studio. Sebenarnya masih banyak lagi sih, cuman karena aku nggak begitu hafal. Terus kalau dari Sebentar, tadi aku dengar ada jurusan perfilman ya? Iya, Oh, keren betul. banget. Gimana sih itu perfilman itu? Apa aja yang dipelajari di situ? kalau perfilman, setahu aku sendiri ya, itu yang mereka banyak mempelajari di sana lebih ke kamera sih kak, gitu. Dan di sana di sekolah juga kita tuh dari anak perfilman diajarkan nanti ketika udah ada di jurusan, nanti juga mereka akan belajar bareng buat film kayak gitu. Buat film. Iya. Itu lebih di belakang kamera gitu ya? Iya, betul. Terus kalau untuk aktor aktrisnya gitu gimana? Nah, kalau aktor ataupun aktrisnya itu nanti mereka yang nentuin, atau biasanya setahu aku juga dari guru pembimbingnya. Biasanya itu kalau kemarin terakhir itu yang aku tahu mereka sempat buat film yaitu Spiring Maaf. Nah, itu tuh aktornya ada beberapa juga dari angkatanku dan ada juga dari angkatan Days. Terus juga biasanya kebanyakan mereka juga ngambil dari luar sih, kayak gitu. Wow, keren banget ya. Jadi pengen deh jadi aktris. Jangan kalau ada SMK jurusannya perfilman, keren sih. Ya, Kalau kalian tadi dari jurusan apa? kami dari jurusan Manajemen Logistik. Nah, kalau itu sendiri gimana tuh? Yang kalian pelajari Iya. di sana itu apa? Kalau yang kami pelajari mungkin kalau manajemen logistik itu tentang membuat surat, terus melatih kecepatan mengetik dan buat kayak packing list kayak order, pre-order gitu. Berarti bisa ngetik 10 jari dong? Bisa. Sama dulu sepatah gini bisa? Kita bisa. Sepatah bisa. Itu kalau kita ngetik itu kita harus ngetik kecepatan, jadi ada akurasi sama speednya tuh. Kita harus cepat. Oh ya, kita tuh jadi gimana ya bahasanya itu? Jadi kayak setiap 2 tahun sekali, kalau nggak salah ya ini, itu tuh kita ada kegiatan yaitu kunjungan industri. Jadi kunjungan industri ini sebenarnya beda-beda sih. Kalau tahun lalu itu ke Jakarta, kalau tahun ini bulan lalu itu bulan Mei itu kita ke Bandung gitu. Dan kita tuh kemana aja ya guys kemarin? Kemarin tuh kita ada ke PT KAI, terus PT Dirgantara Indonesia, sama yang lagi itu khusus perfilman. Kalian di sana itu ngapain? Kalau kita di sana, kalau ke PT Dirgantara Indonesia itu
kebanyakan kita lihat proses pesawat sih Kak. Wah. Iya. Proses apanya nih? Jadi kayak dari mulai pesawatnya dibuat, terus nanti ada apa? Pelatihannya Iya juga. pelatihannya juga kayak gitu. Berarti benar dari awal banget. Iya, iya benar. Wow. Keren ya. Gitu. Terus kalau PTKI itu kita kemarin sempat diliatin juga cara kerja mereka, terus mereka itu di lapangan dan di kantor kayak gimana. Terus kita juga kemarin sempat lihat lokomotif baru di sana. Iya. Kan lebih banyak kegiatan atau aktivitas di luar gitu ya, selain Iya. banyak praktiknya. Iya, benar. Keren. Oh ya, aku mau nanya, kalian kalau di sekolah itu ikut ekstrakurikuler apa sih? Kalau aku itu untuk sekarang karena udah jarang ya, karena aku tuh lebih minat ke organisasi sih Kak. Oh, organisasi. Iya. Dan kebetulan juga aku ikut organisasi OSIS udah 2 periode. Periode pertama itu 2024 dan 2025, periode kedua 2025 dan 2026 kayak gitu. Kalau kamu Dis? Kalau aku tuh banyak sih. Wah. Aku ada OSIS, terus kemarin juga sempat jadi calon DA. Terus DA itu yang- apa, Mam? DA itu Dewan Ambalan. Oh, Iya. Terus yang banyak sih kayak ekstrakurikuler, band sama basket gitu. Aktif banget ya. Prestasi mereka di Iya. semua. Nah, sadar gak sih, Kes? Jurusan-jurusan di SMK Bakri 1 tadi tuh cocok banget loh sama TDI. Oh iya, cocok banget sama mereka tuh. Karena kita lagi punya prodi baru nih di Fakultas Manajemen dan Bisnis. Pertama itu ada bisnis digital, kedua ada manajemen retail. Nah di situ kalian tuh bisa belajarin gimana cara mengelola bisnis, alur kerjanya itu seperti apa, dari sistem webnya itu kayak gimana. Pokoknya kayak kalian tuh yang manajemen logistik ini juga bisa masuk di sana, kayak lebih memperdalam Kayak sistemnya manajemen kalian. logistik tadi kan belajar soal apa tadi? Pembuatan surat, terus packing list. Nah, itu bisa masuk. Kita juga di UTD ada diajarin tentang e-commerce ya. Jadi itu E-commerce. bisa banget. Terus aku mau nanya, kalau untuk yang kelas 12 itu kan biasanya PKL-nya di mana aja sih? Oke, kalau misalnya kelas 12 itu dari perfilman itu pertama dia ada di Kebun Studio ya? Iya. Terus habis itu di mana lagi sih? Kalau akuntansi tuh kadang ada yang di hotel, ada yang di bank. Iya. Terus kalau manajemen logistik itu bisa di JNE, kantor pos. Sama PT Kanisius juga. Iya kayak gitu. Dan kalau yang tahun ini di angkatanku itu karena udah naik kelas 12 ya Kak. Itu dari perfilman juga mereka kayak ke Bos Studio kayak gitu. Jadi nanti mereka akan lebih banyak tentang gimana sih cara dunia kerja kamera kayak gitu di sana. Terus kalau akuntansi itu ada yang di Petamisi juga sama aku, terus ada juga yang ada di BSM Sumber Baru Motor, habis itu ada di hotel juga, sama di manajemen logistik di JNE sama di PT Pos gitu. Sebelumnya kalian udah tahu belum kalau yang kayak di JNE atau di kantor pos itu kalian ngelakuinnya apa aja yang dikerjain? Sebagai apa di sana? Sebenarnya kita sebagian udah tahu sih, karena kalau di JNE atau PT Pos itu biasanya nanti bakal setelah aku ngadepin kayak customer service atau nanti bagian yang ngelola apa ya kayak admin kayak gitu. Tapi itu tuh tergantung dari perusahaan Kak. Jadi nanti perusahaan bisa mau taruh kita di mana itu bisa, jadi tergantung mereka kayak gitu. Berarti kalian enak dong ya PKL-nya tuh direkomendasiin dicari langsung dari sekolah gitu kan? Iya, ada yang beberapa memang pengen nyari sendiri, ada yang memang sekolah itu udah kasih rekomendasi gitu loh Kak. Jadi kita tinggal kalau misalnya sekolah itu biasanya kalau ada beberapa rekomendasi, kayak misalnya aku di PT Kanisius nanti, jadi tinggal dari sekolah itu mengirim surat dari sana, terus nanti dari sana apa ya Kak, kayak misalnya nginfoin ke bagian manajemen, baru nanti kalau misalnya udah sepakat bakal diterima, nanti bakal ada info. Jadi kayak di apa ya, kayak timbal balik gitu loh. Jadi nggak perlu bingung-bingung. Iya, kayak satset gimana gitu. ya, gitu. Iya betul. Karena kalau sekarang kan pasti kebanyakan tuh
nyari tempat PKL sendiri kan. Iya. Kalau di SMK Bagupri 1 ini kalian langsung dicari dari sekolah. Iya. Rekomendasi ya banyak lagi ya. Rekomendasinya. Rekomendasinya. Sadar nggak sih, Kes, jurusan-jurusan di SMK Bagupri 1 Yogyakarta itu cocok banget tau sama UTDI. Iya benar, cocok banget sama mereka, apalagi anak-anak manajemen logistik ini ya. Soalnya di UTDI kita di Fakultas Manajemen dan Bisnisnya itu punya prodi manajemen retail sama bisnis digital. Jadi kalau di kayak kalian ini, kalian tuh nanti bisa diajarin cara mendistribusi barang kayak yang di JNE tadi itu kan, nah kalian bisa tambahkan di UTDI sini. Jadi ilmunya kalian itu ya makin berkembang lah dari sekolahnya kalian baru masuk ke UTDI itu, jadi ada nyambungnya gitu gitu. Jadi kalian udah nggak asing lagi cara kerja itu gimana. Jadi makin diperdalam gitu ya. Itu dia juga belajar SEO, terus belajar Digital marketing. gitu. Kita juga ada data analis ya, jadi yang jadi admin nanti bisa itu. Jadi analis. Nah, selain bisnis digital dan manajemen retail tadi, kita juga punya sistem informasi, teknik komputer, sama informatika. Nah, jadi anak-anak perfilman tadi bisa banget itu join sistem informasi atau informatika. Jadi karena kan tadi kalian yang perfilman kerjanya di belakang layar tuh ya. Nah, di sini juga kita diajarin tentang RPL, terus pengembangan web sama apps kreatif, sampai pengolahan data multimedia. Jadi bayangin aja skill perfilman yang kalian dapat dari SMK itu dikombinasiin lagi sama ilmu IT yang di UTD itu bakal dicari banget gak sih sama industri luar. Nah, nggak kerasa ya, kita udah ngobrol ngalur ngidul tapi bermanfaat banget ya. Jadi adik-adik SMP yang tadinya bingung nih mau masuk SMA mana atau SMK mana, udah langsung join aja sama mereka. SMK Bagupri 1 Yogyakarta ini keren. Iya. Nah, teman-teman, kita di SMK Bagupri 1 juga membuka SPMB itu ada di TikTok dan juga di Instagram. Jadi teman-teman bisa cek langsung di media sosialnya kami. Iya bener banget tau guys, pantengin terus. Nah biasanya nih ke SPMB itu sekolah kan ngadain diskon yang besar-besaran 50% bagi orang yang pertama. 50% guys. Iya, pokoknya pantengin terus aja di IG SMK Bagupri 1 Jakarta. Cari aja tuh yang Nanti guys, nanti aku kasih namanya di sini. Dan buat kalian anak SMA SMK yang baru lulus nih, kalian bisa join dan daftar di PMB UTDI dengan cara kalian masuk ke website resminya PMB UTDI dengan klik pmb.utdi.ac.id. Pastinya caranya dan prosesnya gampang, satset dan gak ribet. Oke, itu dia tadi keseruan obrolan kita Bang Agnes, Days, terima kasih ya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian semua. Sampai jumpa lagi di podcast kita selanjutnya. Bye-bye!